Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ailasati dengan NPM 247882022. Jadi di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Network Programming 2 yang diampu oleh Ibu Nurul Komariah dan Ibu Dian Ayu Afifah di lab 5 di lab session 5 kali ini saya akan melakukan exercise 2 yaitu mengkonfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu kita harus menginstal NetMiko pada NAC. Jadi NAC di sini adalah eh, Docker IO. Nah, di sini. Nah, kemudian kita juga wajib memastikan NAC itu harus terhubung ke internet. Ini untuk memastikan apakah NAC itu terhubung ke internet, kita bisa melakukannya dengan mengeping 88. Ini ngeping Google, alamat DNS Google. Di sini bisa dilihat bahwa NAC dapat terhubung terhubung dengan internet. Nah, setelah itu setelah itu di sini kita akan menginstal NetMiko menggunakan pip. Perintahnya adalah pip install NetMiko. Nah, di sini bisa dilihat, sini kita juga bisa mengupgrade yang versi terbaru, tapi ini dari pip, yaitu untuk versi 25.2. Sini kita telah menginstal, di sini saya telah menginstal NetMiko. Jadi kita langsung saja ke part yang kedua, yaitu membuat script Python dengan NetMiko dan Python 3.9 atau lebih. Atau dengan nama script yaitu netmiko_conf untuk mengkonfigurasi switch yang nantinya untuk membuat VLAN 10 dan router yang akan mengaktifkan interface loopback. Nah, di sini dan di sini bisa dilihat untuk script Python dengan NetMiko. Nah, yang nantinya itu untuk switch itu dia akan membuat VLAN 10, sedangkan untuk router dia akan mengaktifkan interface loopback. Nah, pada bagian host kita harus menyesuaikan dengan alamat IP yang kita pasang pada setiap device. Contohnya di sini switch saya menggunakan alamat IP dengan akhiran 1.3. Kemudian untuk router device di sini saya menggunakan akhiran alamat IP 1.2. Ini dia masih dalam satu jaringan dengan NAC, di mana NAC saya mengisi IP statiknya dengan 1.1. Nah, untuk scriptnya sendiri, yang pertama ini, di bagian pertama itu, di sini berfungsi untuk mengkonfigurasi perangkat. Nah, yang pertama itu di sini ada script yang dibuat untuk mengkonfigurasi switch, yaitu untuk membuat VLAN 10 dengan nama sales. Lalu yang kedua itu mengkonfigurasi router untuk mengaktifkan interface loopback. Nah, di sini juga perlu disertakan pemberian IP address agar interface benar-benar aktif. Jadi di sini juga kita di script ini kita wajib menambahkan alamat IP address untuk interface loopback.
nol yang akan kita aktifkan di router. Nah, untuk mengaktifkannya kita wajib dengan perintah no shutdown. Nah, ini untuk bagian script yang pertama yaitu membuat script Python dengan NetMiko untuk mengkonfigurasi switch dan router. Nah, untuk menjalankannya, di sini kita ubah dengan apa? menjala- Kita menjalankannya dengan perintah Python netmiko const py. Ini dia bisa dilihat sendiri kan bahwa script mencoba terhubung ke perangkat 192.168.1.3 di mana ini merupakan alamat IP dari switch. Nah, di sini dia berhasil terhubung ke perangkat, kemudian konfigurasi berhasil dikirim ke perangkat tersebut atau ke switch. Nah, di sini bisa dilihat sendiri untuk di switch dia itu berhasil mengkonfigurasi VLAN 10 dengan nama Celeste. Kemudian di bagian bawahnya di sini juga dia berhasil terhubung ke router. Nah, untuk di router di sini dia mengaktifkan interface loopback 0 dengan alamat IP 1.1.1.1 no shutdown. Ini untuk mengaktifkan interface tersebut, kemudian end. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa script berhasil dijalankan menggunakan eh, NetMiko, library NetMiko. Nah, ini juga saya akan memastikan apakah NLC terhubung ke setiap alamat IP device yang telah dikonfigurasi. Eh, yang pertama di sini saya akan mencoba ngeping alamat IP dari switch yang telah saya konfigurasi ke setup sebelumnya. Ini bisa dilihat sendiri bahwa NAC itu mendapat balasan dari switch. Jadi keduanya saling terhubung, tidak unthreadable. Nah, di sini juga saya akan mengecek untuk router. Nah, di sini router juga membalas NAC. Selain itu, di sini juga saya akan mencoba login SSH. Nah, di sini untuk SSH router, di sini dia berhasil terhubung SSH-nya. Kemudian di sini juga saya akan mencoba untuk login SSH switch. Nah, ini bisa dilihat bahwa login SSH untuk kedua device itu berhasil. Dan bisa dilihat juga untuk eh, apakah NLC itu dan setiap device itu berhasil saling terhubung. Itu juga bisa dilihat dengan perintah berikut. Lalu di sini ada penjelasan mengenai introduction to YAML. Itu YAML in markup language, di mana format data yang human readable atau sangat mudah dibaca oleh manusia itu digunakan dalam network automation seperti Ansible. Jadi dia mudah dibaca dan ditulis dengan struktur data seperti list dan dictionary. Mendefinisikan alur kerja otomatisasi, dan dataset, misalnya daftar VLAN. Tuh. Jadi YAML, XML, dan JSON itu memiliki struktur data yang sama. Dan YAML lebih cocok, lebih mudah dibaca, dan lebih sering digunakan dalam automation tools. Di sini ada
struktur YAML. Kemudian ini ada perbandingan antara YAML dan JSON. Di sini ada contoh membaca. Oh, di sini ada cara untuk membaca dan memprosesing file YAML pada program Python menggunakan library PyYAML. Ini di dalam Python. Yang ketiga di sini kita di exercise 3 di sini saya akan melakukan yaitu menyimpan informasi router pada file YAML. Nah, di sini saya akan membuat sebuah file device YAML berisi informasi utama dari router seperti di bawah. Ini alamat IP-nya kita harus mengisi dengan informasi alamat IP yang kita setup di router. Begitupun untuk username yang kita setup pada SSH di router. Sini untuk bagian password enable kita samakan saja dengan password secret. Kemudian kita save. Nah, di sini tuh kita juga saya juga akan membuat Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirimkan sebuah perintah sederhana YAML config. Nah, di sini juga sebelum membuat script ini, sebelum kita membuat script, kita harus memastikan apakah library PyYAML itu telah terinstall. Nah, untuk menginstalnya kita gunakan perintah pip install. Nah, di sini dia PyYAML telah terinstall. Kemudian kita langsung saja untuk memasukkan script Python ini ke file YAML config. Nah, di sini kita akan membuat Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML yang eh, telah kita buat, yaitu berisi informasi utama dari router. Kemudian dia akan mengirimkan sebuah perintah sederhana ke dalam file YAML config. Ini, nah di sini juga ini untuk script Python yang akan mengakses router menggunakan file YAML. Ini kita save saja. Kemudian untuk
jalankannya, kita gunakan Python. Nah, ini di sini bisa dilihat untuk outputnya sendiri. Ini dia menampilkan informasi mengenai konfigurasi pada router. Dan di sini yang pertama interface. Pada interface, ini ada beberapa interface yaitu Ethernet 0/0 yang didaftarkan alamat IP 1.2 dengan akhiran 1.2. Untuk semua statusnya itu up atau menyala. Kemudian di sini metodenya manual. Sama halnya untuk loopback yang telah kita konfigurasi sebelumnya pada exercise yang telah saya konfigurasi sebelumnya pada exercise 2, yaitu mengaktifkan interface loopback 0 dengan alamat IP address 1.1.1.1 dan di sini bisa dilihat statusnya, status protokolnya up dengan metode manual. Itu untuk exercise 3 menyimpan informasi router dalam file 5. Kemudian di exercise 4, di sini kita akan mengkonfigurasi seluruh perangkat dalam file 5. Jadi di sini eh, saya akan menambahkan informasi perangkat switch pada file device simal yang sebelumnya. Kemudian memodifikasi file mal config pada exercise sebelumnya sedemikian sehingga semua perangkat yang terdaftar pada file YAML dapat dikonfigurasi. Jadi yang di router dia akan mengaktifkan interface loopback 1 dan di switch dia akan membuat VLAN 100. Nah, di Nah, di file device YAML ini kita akan menambahkan informasi mengenai perangkat feed. Nah, di sini pada file device.yaml, di sini kita wajib menambahkan role untuk setiap device. Yang pertama di sini role-nya adalah router. Kemudian yang di sini adalah switch. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu modifikasi YAML config pada exercise yang sebelumnya pada exercise 3. Jadi di sini semua perangkat yang terdaftar pada file YAML dia dapat mengkonfigurasi di router, dia akan mengaktifkan interface loopback 1, kemudian yang di switch dia akan membuat VLAN 100. Nah, di sini bisa dilihat untuk script Python yang telah dimodifikasi pada exercise sebelumnya, sehingga semua perangkat
Yang terdaftar pada file YAML itu dapat mengkonfigurasi di router, dia akan mengaktifkan interface loopback 1, dan di switch dia akan membuat VLAN 100. Nah, di sini untuk device router bisa dilihat di script, dia akan mengaktifkan interface loopback 1 dengan alamat IP address 10.10.10.1 sekian titik 1/24 no shutdown. Kemudian untuk device switch, dia akan membuat VLAN 100 dengan perintah VLAN 100 nama VLAN 100 automation. Nah, jika role tidak dikenali, dia akan melewati perangkat ini. Jika kasusnya itu if if elif else. Nah, ini kita tes terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan dengan Python. Lah, ini bisa dilihat ada error pada line 10 di dalam modul, yaitu di sini ada kesalahan pada kata error, kata kunci error di maksudnya kata kuncinya itu adalah host, mungkin di bagian mana device-nya, oh di bagian IP. Pak, ih, kok malah makin error. Nah, di sini bisa dilihat eh, sebelumnya itu terdapat beberapa error. Yang pertama di sini eh, script tidak dapat menemukan kata kunci host pada file device-nya. Jadi sebelumnya saya menggunakan IP untuk menggambarkan mendes- eh, bagi kata kunci untuk alamat IP, informasi alamat IP pada router dan switch. Sedangkan untuk scriptnya di sini saya malah menggunakan host untuk keywordnya di setiap device. Jadi eh, di scriptnya di sini sebelumnya ini saya menggantinya dengan IP disesuaikan dengan yang ada di file yang device mal. Kemudian di sini juga saya menambahkan kode baru untuk menghapus key role, key kunci role agar NetMiko tidak mengalami error. Jadi dia sebelumnya itu jadi sebelumnya itu di sini ada error lagi di bagian di line 13 yaitu connect handler. Nah, di sini untuk tipe errornya itu yaitu bisa dilihat di sini unexpected keyword argumen. Jadi di sini script Python tidak dapat mengenali atau Nandiko tidak dapat mengenali argumen role, maka dari itu di script tadi saya menambah
menambahkan kode program untuk menghapus key role atau kata kunci role agar NetMiko tidak mengalami error. Kemudian untuk koneksi ke device, di sini saya juga menambahkan argumen device underscore data. So, ini bisa dilihat sendiri di sini. Yang pertama, di sini dia script akan membuka dan meload file YAML tersebut, file device YAML yang telah kita isi informasi terkait perangkat switch dan router. Lalu di sini yang kedua, ini akan terjadi loop untuk setiap device di file YAML. Nah, kemudian di eh, sini, ini dia akan mengirim konfigurasi sesuai jenis perangkatnya. Di sini untuk role router, dia akan mengaktifkan interface loopback 1 dengan perintah berikut: alamat IP 10.10.10.1/24, kemudian shutdown untuk mengaktifkan interface tersebut. Lalu ada elif di sini. Jika role-nya switch, nah di sini role-nya switch, dia akan membuat VLAN 100 dengan perintah VLAN 100, nama VLAN 100 automation. Lalu jika terjadi else, dia kasusnya role tidak dikenali, kemudian dia akan melewati perangkat yang lainnya. Lalu yang terakhir, di sini ada mengirim konfigurasi dengan kode berikut. Lalu di sini diakhiri dengan menutup koneksi. Di sini juga diubah menjadi IP. Nah, di sini bisa dilihat bahwa script Python berhasil berjalan dengan baik, yaitu yang pertama dia akan menghubungkan ke perangkat router dengan alamat IP 1.2 untuk mengaktifkan interface loopback 1. Ini bisa dilihat, dia melakukan konfigurasi untuk mengaktifkan interface loopback 1 dengan alamat IP sekian. Lalu untuk setelahnya dia akan menutup koneksi, kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan ke perangkat switch dengan alamat IP 1.3, di mana dia di switch akan membuat VLAN 100, kemudian dia juga akan menutup koneksi tersebut jika telah mengkonfigurasi switch dengan membuat VLAN 100. Ya. Ini bisa kita lihat pada switch untuk memastikan apakah VLAN berhasil dikonfigurasi. Nah, di sini dapat dilihat yang pertama untuk yang VLAN 10 itu di bagian exercise 2 dengan nama sales dengan status aktif. Kemudian sini juga bisa dilihat untuk VLAN 100 automation dengan nama VLAN 100 automation status aktif. Ini bisa dipastikan bahwa script berhasil berjalan dengan baik untuk membuat VLAN 100 dengan file dengan menggunakan file device YAML dan mengirimkannya ke YAML config. Ini untuk konfigurasi pada untuk
interface VLAN pada switch. Kemudian di router kita bisa melihatnya juga. Apakah interface loopback 1 dan 0 berada di interface router. Nah, di sini bisa dilihat untuk exercise 2 yang pertama itu loopback 0 dengan alamat IP 1.1.1, satu dengan status protokol up. Kemudian yang terakhir yaitu loopback 1 dengan alamat IP 10.10.10.1 dengan status protokol juga up atau menyala. Nah, di sini bisa dipastikan bahwa script Python dengan netmicode menggunakan file di email itu berhasil berjalan dengan baik. Ya, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.